Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Halo, pagi. Sungguh senang kami hari Minggu kemarin bisa ketemu sama-sama. Satu sukacita kita bisa connect on-site ya. Hari ini kita mau terus melanjutkan tentang menjadi manusia baru di dalam keluarga ya. Karena saya pikir gitu setiap minggu kita perlu terus ingatkan karena Tuhan mau kita membuat tahun 2026 ini menjadi tahun yang baru betul-betul. Bukan hanya tahunnya ganti, tetapi pribadi kita memakai satu kebenaran dan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Ya, kita kembali next slide. Ini adalah satu seri yang kita sudah pernah bahas di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Hari ini kita bicara tentang kepekaan dan ketaatan kepada Roh Kudus. Jadi dengan cara demikian manusia baru adalah manusia yang peka dan taat kepada Roh Kudus dan tidak mendukakan Roh Kudus. Next slide. Next slide. Oke. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ada dua kata yang saya highlight di sini yaitu tentang kata mendukakan dan memeteraikan. Tapi ayat ini dimulai dan janganlah. Artinya ini sebuah larangan. Janganlah apa? Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kata mendukakan atau kata berduka itu selalu berkaitan dengan satu kehilangan ya. Kehilangan orang yang kita kasihi, sehingga kita biasa mengucapkan turut berduka cita. Jadi berduka itu sesuatu hal yang menyedihkan, melukai ya, menyebabkan satu kesedihan yang mendalam. Semakin kita mengasihi orang atau mengasihi pribadi yang meninggal ya, semakin kita kehilangan dan duka ya. Jadi mendukakan ini menyebabkan satu kesedihan yang mendalam. Nah, bicara tentang Roh Kudus ini kita tahu bahwa dia bukan hanya pribadi tetapi dia adalah Allah sendiri, Allah Tritunggal, dan dia adalah bagian dari atau pribadi Allah yang bisa disakiti juga, bisa membuat kita terpisah dari dia. Jadi ketika kita mendukakan itu kita juga tahu kita sedang merusak satu relasi atau hubungan dengan Allah sendiri sehingga kita terpisah. Nah, Roh Kudus ini ada satu pribadi Allah sendiri yang mengasihi kita dengan luar biasa, yang bahkan mendampingi kita ketika kita lari dari Tuhan. Terus ada beserta dengan kita karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hal yang kedua, kata memeteraikan. Nah, meterai ini bicara biasa dalam urusan legal ya. Kalau kita tanda tangan kontrak atau apa, kemudian untuk membuat satu pernyataan itu menjadi sesuatu yang legal, dimeteraikan dengan dimeteraikan. Nah, kata meterai ini adalah artinya tanda kepemilikannya Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya sudah di seal, sudah dimeteraikan oleh Tuhan sebagai milik Dia dan juga memberikan jaminan dan ketika kita dimeteraikan itu kita sebenarnya punya otoritasnya Tuhan. Jadi ayat ini sungguh menguatkan kita bahwa hari ini Tuhan ingatkan supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, menjelang hari penyelamatan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, by whom you were sealed for the day of redemption. Jadi setelah kita diselamatkan, kita dimeteraikan oleh Allah sendiri. Jadi luar biasa. Jadi kita mau belajar terus untuk ingat bahwa kita jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Next slide. Nah, belajar daripada Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Bagaimana cara mendukakan Roh Kudus ada dua, yaitu yang pertama perkataan, yang kedua sikap hati. Di Efesus 4 ayat 25 dan 29, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita pernah bahas ini. Dan ayat ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar daripada mulutmu, tapi biarlah perkataan kita selalu berkat. Jadi mendukakan Roh Kudus itu bisa melewat kata-kata yang tidak benar dan kata-kata yang mematikan atau merusak hubungan atau merusak orang lain.
Jadi itu salah satu yang Tuhan ingatkan kita pada hari ini. Hal yang kedua adalah bicara tentang sikap hati kita. Karena apa yang keluar daripada kata-kata itu biasanya muncul dari sumbernya dari sikap hati kita. Di dalam ayat ke-31 bicara ada beberapa kata yang Tuhan ingatkan yaitu tentang kejahatan, geram atau kemarahan, pertikaian, konflik, fitnah, dan juga tidak mengampuni. Jadi sikap hati seperti inilah yang bisa menghasilkan kata-kata yang tidak benar dan kata-kata yang kotor yang merusak. Next slide. Coba kita lihat bagaimana kita melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus di dalam hubungan suami istri, dan nanti juga kita akan lihat bagaimana dalam parenting pun kita bisa melakukan hal-hal yang mendukakan seperti ini. Di dalam hubungan suami istri, dikatakan misalnya Efesus 4 ayat 26 sampai 27 ya, tentang kemarahan. Dan janganlah kamu berbuat dosa. Apa tuh yang berbuat dosa dalam kemarahan? Yang pertama, ya, marahnya kelamaan ya, sampai nggak padam amarahnya sampai berhari-hari ya, lebih dari matahari terbenam katanya. Kemudian yang kedua, ya, memberi kesempatan kepada iblis. Nah, kemarahan yang seperti ini itu dikatakan itu bisa aja bukan cuman dibiarkan sampai berhari-hari, tapi juga ngungkit-ngungkit kesalahan yang lama, sehingga itu luka kita tuh nggak sembuh-sembuh juga. Amarah kita nggak padam-padam juga, karena apa? Yang lama-lama kita sendiri yang ungkit. Hmm. Sehingga kita juga ingat sendiri. Dari mana kita bisa ingat semua itu? Ya, selain ingatan kita juga kuat, tapi mungkin juga ada yang ngebisikin ya. Ya, tuh ingat gak kamu dulu? Ingat gak itu? Nah, ini makanya kita memberi kesempatan pada iblis untuk membisikkan kita, untuk ngingetin kita, untuk kemudian kita eh, hal yang berikutnya kita mengeluarkan kata-kata yang melukai. Jadi prinsipnya adalah ya kita harus selesaikan sebelum hari itu berlalu. Ya, kalau nggak mau gimana? Dianya nggak mau, dianya yang malah yang ngambek juga gitu ya. Hmm. Ya, ya udah kalau seperti itu ya kita kan ada ingat ayat ya. Ya, kalau itu bergantung kepadamu ya sebisa-bisanya usahakanlah untuk kamu hidup di dalam damai sejahtera. Ya. Kemudian apalagi? Di dalam hubungan suami istri ada perkataan yang melukai. Ya, Efesus 4 ayat 29 dikatakan apa? Ya, jangan jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik, ya, yang membangun di mana perlu, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, perkataan yang melukai ini itu bisa saja kata-kata yang rohani ya untuk menyerang gitu. Ya, kata-kata rohani, mestinya kamu kan sebagai seorang leader, sebagai seorang kepala, kamu lakukan hal ini gitu misalnya. Ya, kamu sebagai seorang penolong, ya kamu tuh ya nggak punya ya hati yang roh yang tentram, roh yang lemah lembut, malah kamu kayak begitu gitu. Memakai kata-kata yang rohani, tapi sebenarnya itu melukai ya, sehingga kita merasa kayak saya sudah menjadi seorang yang gagal ya, sebagai seorang pelayan Tuhan saya ternyata saya tidak mampu untuk melakukan firman ya, jadi itu tidak tidak membangun gitu. Nah, kemudian apalagi ada silent treatment ya, silent treatment. Nah, bedanya apa yang sama yang tadi? Kalau tadi marah kan wah ya meluap-luap ya, kata-katanya meledak gitu, tapi ini dia ada silent treatment, tidak keluar kata-kata loh, tapi pesan yang diterima oleh lawan bicara kita adalah, saya sudah ditolak oleh dia, saya nggak diladenin, saya dianggap tidak ada. Ya, nah ini hal-hal itu eh, sebaiknya kalau misalnya kita mau mengeluarkan kata-kata yang melukai kan sudah ada di pikiran nih, ya, udah ada di depan lidah nih sebenarnya nih. Tapi kalau kita diam, kita tahan dulu beberapa detik, ya, lalu kita pikir Tuhan ini saya keluarin panjangan nih, kalau saya keluarin saya puas nih, ya. Udah pokoknya satu sama nih kok kayak begini. Ya, saya katain dia ini. Saya tahu ini tombol-tombol yang sensitif dia. Ya, atau saya diam aja supaya saya tidak masuk ke dalam babak berikutnya. Ya, yaitu melukai dia. Dan mestinya kalau kita memiliki waktu yang cukup, kita akan mendengar ya suara Tuhan lebih besar daripada suara hati kita sendiri yang sedang marah. Ya, Tuhan akan berkata, tidak, stop. Pembalasan itu dari aku datangnya, bukan kamu yang melakukannya. Jadi jangan memilih kata-kata yang kotor untuk kita membalas atau melukai. Dan kita harus mengucapkan kebenaran tanpa mempermalukan.
Ya, tadi yang tadi saya kasih contoh itu kebenaran yang mempermalukan. Ya, tapi ada kata-kata kebenaran yang tidak mempermalukan. Tentu saja tidak mempermalukan itu artinya tidak di depan orang lain. Jadi itu sebabnya suami istri kalau misalnya kita ada debat, kita tahu bahwa kita yang benar nih, kita kita ingin menyampaikan ini itu. Jangan di depan orang lain, di depan teman-temannya, teman komsel, justru kita bukanya di depan komsel gitu ya. Ya ini ya udah dikasih tahu loh nih, wah pokoknya kita berjaya gitu ya. Terus semua orang melihat dan merendahkan pasangan kita gitu. Ya juga jangan di depan anak-anak atau di depan keluarga besar. Tapi bawa itu ya ajak makan atau waktu di kamar gitu ya. Tadi saya mau ngomong tuh yang tadi itu ya. Nah kita baru ngomong di situ. Saya nggak setuju ini. Baru ngomong di situ. Jadi jangan mempermalukan gitu. Nah, apalagi ya mungkin kita bisa bisa bilang gitu ya misalnya saya nggak setuju tapi saya ngerti sih yang kamu maksudkan gitu ya. Nah itu bisa dia ngomongin, misalnya dia masih tetap nggak setuju, ya nggak apa-apa, bawa itu dalam doa. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita. Memang dua orang yang berbeda dalam dalam suami istri ini, ya tidak bisa semuanya itu satu sama-sama punya pandangan yang sama gitu. Misalnya suami kita bilang, oh ini mama tuh perlu ditemenin. Ya tapi nggak bisa tinggal di sini terus sih, kita kan punya rumah, kita harus kembali. Nah ini dua hal yang berbeda sama sekali gitu ya. Yang satu pikirin orang lain, yang satu si istrinya mikirin ya gimana masa tinggal sama keluarga kamu. Kita kan ini wah itu udah dua 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 kutub yang berbeda gitu ya. Nah tapi kalau sampai nggak tidak ada kesepakatan, ya biarlah berjalan dulu apa adanya, kemudian dibawa dalam doa dan biarkan Tuhan kemudian membukakan. Mungkin jangan-jangan kita yang diminta untuk bersabar juga sama Tuhan. Ya Tuhan tuh bilang, ya udah kamu di sini aja, kamu jadi berkat buat keluarga dia. Bisa aja kan, gitu ya. Atau bisa juga kita Tuhan juga yang berbicara pada pasangan kita, bilang ya kamu kalau udah kayak begitu, kamu harus berani untuk rilis orang tua kamu, kamu harus percaya kepada aku, bisa juga gitu loh. Jadi kita nggak tahu sebenarnya Tuhan tuh mau yang mana. Jangan-jangan Tuhan mau mendidik setiap kita untuk berserah kepada Dia dan mengalami didikan untuk memiliki karakter Kristus gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kepahitan dan tidak mau mengampuni, ya. Nah, ini kepahitan dan tidak mau mengampuni ini seringkali itu kita mengingatkan pasangan kita ini dan itu sebagai senjata ya di dalam konflik. Dan kita juga mengampuninya cuma sebagai secara verbal aja, tapi sebenarnya kita masih terluka gitu. Akibatnya apa? Kita susah gitu untuk memberi kasih mesra kepada dia. Hmm. Ya, kita susah untuk ramah, ya. Padahal Tuhan bilang kamu harusnya saling mengampuni benar-benar tulus, ya. Tapi ada satu hal ya. Biarlah kita belajar untuk memutuskan, memilih untuk mengampuni sebelum sebelum perasaan kita confirm untuk hal itu, ya. Jadi kita sudah pilih untuk mengampuni sebelum perasaan kita bilang, iya, saya sudah lega nih gitu. Enggak. Ya perasaan kita masih masih kesel, tapi kita bisa bilang, ya, ya saya mau mengampuni kamu, saya menerima kamu, gitu ya. Mungkin keputusannya berbeda, tapi saya tetap mau mengampuni kamu. Nah ini setelah kita melakukan hal itu, ya Tuhan akan memberkati kita, membuat hati kita bisa menerima Dia. Ada satu damai sejahtera, dan itu bukan dari pikiran kita damai sejahtera itu, tapi Allah yang hadir melampaui segala pikiran kita, melampaui segala perasaan kita. Ya, jadi pilihlah mengampuni, pilihlah untuk menyingkirkan semua kepahitan, kegeraman, karena kita mau untuk melakukan Efesus 4 ayat 31 sampai 32 ini. Ya, jadi pengampunan itu adalah menyerahkan hak untuk membalas dan apa? Memang kita tidak bisa lupa, kita tidak menghapus ingatan kita, tapi kita mau menghapus hutang dia kepada kita. Ya, ingat ya apa ilustrasi tentang hutang yang diampuni oleh Tuhan, ya hutang kita yang diampuni oleh Tuhan sampai miliaran gitu ya. Tapi saudara kita atau pasangan kita hutangnya cuma 1 juta aja kita berhitungan banget ya. Dan itu kalau kita seperti itu kita mendukakan Roh Kudus. Ya, kemudian mengontrol dan tidak mau mendengar. Ya, dikatakan sih, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia.
tapi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, ini ada dominasi, ada kontrol di sana, ya, hanya ada hawa nafsu, tapi Tuhan ingatkan untuk kita mau untuk mendengar, ya, dan mau untuk bersyukur dan saling merendahkan hati, ya. Nah, ini yang dibilang di sini, kasihi istrimu, ya, kasihi, jangan berlaku kasar. Jadi kita harus lakukan praktek kasih itu, ya. Jadi praktekkan, jangan cuman didiemin istrinya, ya itu tadi ya, kita mau ngontrol dia, ya dengan cara apa? Kalau kita kita nggak bisa kontrol dari uang, kita nggak bisa kontrol dari apalagi ayat apa gimana segala macam gitu ya, akhirnya apa ya, saya tidak mau memeluk dia, itu ada tuh ya kejadian istrinya pengen banget gitu ya untuk dipeluk gitu ya, karena bahasa kasihnya itu tuh. Nah terus suaminya tahu bahwa istrinya tuh punya bahasa kasih itu, justru itu yang dia nggak kasih kepada si istrinya gitu ya. Nah jadi buat saya hal itu jahat sekali ya, karena apa, waktu pacaran ya banyak apa orang yang walaupun nggak gitu kenal sama pacarnya gitu ya, dia berusaha menduga-duga kira-kira pacarnya suka apa. Dikirimin makanan, lalu dia berusaha, pokoknya semuanya lah bahasa kasih tuh dia lakukan. Datangnya selalu on time, selalu rapi, wangi, apa segala macam. Tapi begitu sudah menikah, bahkan sampai tahunan sudah menikah, dia sudah tahu pasangannya tuh maunya apa. Justru itu yang dia tahan dari pasangannya. Ya, dia tidak lakukan sebagai satu hukuman kepada pasangan. Dan buat saya aneh juga ya kok kayak begitu ya. Ya, kok kamu sudah tahu tapi kamu tidak melakukannya? Bukankah seharusnya kamu mengasihi, bukankah seharusnya kamu menghormati pasangan kamu? Ya, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena kamu sedang melakukan fungsi kamu sebagai seorang suami, seorang istri, ya seorang ayah dan seorang ibu yang dilihat oleh anak-anak kalian. Oke, next slide. Di dalam mendidik anak, ya, seringkali ada marah-marah yang tidak terkendali. Nah, ini membuat satu hal yang uh, mendukakan Roh Kudus, ya. Nah, di Efesus 6 ayat 4 dikatakan, jangan bangkitkan marah di dalam hati anak-anakmu. Tapi apa? Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendukakan Roh Kudus, ya, seringkali membuat kita mendisiplin anak-anak dengan emosi, ya, emosi sehingga kita tidak apa tidak melihat anak-anak ini sebagai miliknya Tuhan. Ya. Kalau kita melihat anak-anak sebagai miliknya Tuhan, tentu saja kita tidak berani. Ya, itu anak bukan milik saya ya, tapi milik uh, orang lain dan itu milik Tuhan loh. Ya, jadi selalu ingat bahwa anak-anak adalah Tuhan titipkan dalam keluarga kita. Mungkin yes, dilahirkan melalui rahim kita, ya rahim istri kita, ya atau memang dia diadopsi oleh kita adopsi dari keluarga lain, tapi dipercayakan oleh Tuhan dalam keluarga kita. Tapi siapapun dia, ya, dia tetap adalah milik Tuhan yang sekarang ada di dalam keluarga kita. Dan kita adalah orang-orang wakil-wakilnya Tuhan untuk mendidik mereka mengenal Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Sang Pemilik, yaitu Tuhan sendiri. Jadi disiplin tidak boleh dilandasi dengan emosi, tapi diarahkan untuk membentuk. Yang tadi saya bilang ya, membentuk untuk mereka boleh mengenal Tuhan dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian anak bisa dihukum tanpa dijelaskan kesalahannya apa. Ya, ini bisa menghasilkan anak-anak yang tidak aman. Ya, oleh karena mereka tidak tahu ini apa mama nih lagi kondisinya kayak apa nih, ya melakukan hal ini kadang-kadang ya diomelin, dimarahin, dihukum seberat-beratnya, tapi melakukan hal yang sama dalam kondisi yang lain ternyata nggak diapa-apain, ya kayak nggak ada yang terjadi, ya sehingga mereka pikir ini gimana sih sebenarnya peraturannya, ya dan itu tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dijelaskan sehingga anak-anak hidup dalam ketidakpastian dan ketidakamanan. Semua dilakukan dengan tergantung mood mami gimana, tergantung papi gimana capek apa enggak.
Ya, oh nggak bisa begitu. Ya, semua harus dibicarakan dan kita harus mengendalikan diri kita ya untuk tidak mendidik mereka di dalam keadaan emosi yang tidak terkendali. Udah apalagi waktu itu pernah dijelaskan ya tentang pray ya. Pause ya jadinya diam dulu, kemudian reflect ya, apa nih yang terjadi. Ya, kemudian ask Holy Spirit, tanya Tuhan saya mesti gimana, kemudian yield. Yield itu menyerahkan hak atau kita bilang Tuhan, oke, saya mau untuk melakukan fungsi saya sebagai wakil Tuhan kepada anak ini, ya, tolong saya untuk saya melihat sesuai dengan apa yang kau lihat. Ya, jadi pray, kita tidak sembarangan untuk mendidik anak milik Tuhan, tapi kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dia, sehingga anak ini dibentuk menjadi seorang anak yang mengasihi Tuhan dan hidupnya berkenan. Nah, kalau anak-anak kecil ya, saya masih ingat ya, waktu itu eh, mereka doa tuh sembarangan gitu ya. Ya, doanya teriak-teriakan gitu. Ya, atau nyanyi ya. Waduh, nyanyinya mah bukannya menyanyi dengan memuji Tuhan ya dengan baik, tapi jerit-jeritan nyanyinya gitu ya. Nyanyi pujian gitu. Dan kemudian saya stop itu. Ya, udah stop-stop. Ya, itu bukan doa, itu kamu teriak-teriakan gitu ya. Cukup doa dengan suara yang seperti ini. Ya, kalau berteriak seperti ini, kalau ngejerit seperti ini, itu saya contohin gitu loh. Ya, kalau bisa bisa contohin nggak saya bilang. Ya, antara berbisik, berkata biasa, berteriak dan menjerit. Ya, oh bisa. Ya. Nah, yang kamu lakukan tuh yang mana? Teriak. Dia bilang, oke, sekarang Mami minta kamu doa dengan kata-kata yang biasa. Bisa ya? Ya, bisa. Nah, kemudian ini, oh oke. Ya, setelah itu udah benar, teruskan. Nah, kemudian dia belajar. Jadi saya marah dengan kekurangan ajaran mereka waktu mereka berbicara pada Tuhan. Saya marah dalam hati waktu mereka bernyanyi dengan tidak sopan. Cuma bukan memuji Tuhan, lu malah lagi jerit-jeritan. Tapi itu tidak saya sampaikan dengan nggak tahu diri, kurang ajar, tidak. Nah, tapi kemudian saya pikir Tuhan saya mesti gimana nih, ini anak, waduh. Ya, kemudian saya stop, kemudian saya lakukan hal seperti itu. Nah, jadi mintalah hikmat Tuhan, ya, dan Tuhan akan memberikan kita ya cara-cara yang terbaik. Nah, kemudian ada lagi perkataan yang merendahkan, ya perkataan yang merusak identitas. Ya, ya pasti kita labeling ya di situ ya, misalnya apa kita katain dia inilah itu, kemudian kita membandingkan juga dengan anak lain sehingga identitas dia sendiri mempertanyakan diri saya ini siapa nih? Ya saya anak nggak bener lah seperti yang dibilangin sama mama gitu ya. Saya emang anaknya susah, saya emang anaknya tuh di mana-mana saya ada selalu bikin susah, ya biang kerok ini saya ini gitu. Nah, itu bisa dibawa sampai besar memang. Ya, kalau kita ingat hal itu hari ini, ya, sampaikan permintaan maaf kepada mereka. Kemudian apalagi munafik, ya, itu menuntut tapi tidak memberi teladan. Ya, apa nih contoh paling gampangnya? Ya, udah dibilang kalau makan jangan di depan TV, no handphone waktu makan. Tapi begitu kita makan, lihat papa mama makan, waduh, ya handphone terus ya sambil ngobrol sambil makan gitu ya di depan TV sambil nonton lihat drakor dracin segala macam gitu ya menuntut tapi kita tidak memberikan teladan ya kalau ditanya lah katanya nggak boleh ya ini lagi cari uang buat kamu sekolah. Nah, gitu ya ya kamu mau uang jajan nggak ya pergi terus pergi ke mall tapi nggak ada uangnya ini lagi ini nih cari kangtau gitu. Nah jadi eh, bagaimana engkau mengajar orang lain, tapi engkau sendiri tidak mengajar dirimu sendiri. Engkau yang mengajar, jangan mencuri, engkau mencuri. Ya, jadi kita harus pikirkan ya, apa yang kita sampaikan, ya seharusnya itu yang kita lakukan juga. Kemudian tidak mendengar hati anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, jadi sekali lagi diingatkan di sini, ya seharusnya kita mengajar mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi jangan bangkitkan amarah, jangan sakiti hati mereka, gitu ya. Tapi kita mau untuk reach out, kita mau merangkul mereka, kita mau untuk membuat hubungan kita dengan anak-anak kita itu baik sehingga mereka mau mendengarkan
peraturan-peraturan, mau menerima firman Tuhan, kebenaran, dan tidak sakit hati atau tidak ada kebencian ketika kita menjatuhkan disiplin kepada mereka. Ya, jangan abaikan hati mereka, tapi biarlah kita eh, jangan menjadi seorang yang fokus pada perilaku mereka, tapi mengabaikan luka batin mereka. Ya, kita tidak mau memiliki anak yang patuh, tapi hatinya menjauh dari kita. Ya, dan tapi kita mau untuk anak-anak kita hatinya dekat kepada kita. Ya, kita mau mendengarkan mereka tanpa menghakimi, dan kita mau mengajukan pertanyaan. Ya, bukan perintah-perintah saja. Oke, next slide. Nah, apa akibatnya mendukakan Roh Kudus? Ya, doa kita jadi terhalang. Ya, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, doa menjadi kering terhalang karena hati kita menolak pimpinan Roh. Ya, jadi biarlah kita mau untuk kita bertobat ya, kita mau kembali kepada Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kehilangan sukacita dan keselamatan ini juga adalah satu akibat ya dari mendukakan Roh Kudus. Ya dulu kita senang gitu ya, sukacita apa, tapi sekarang kayaknya kita kehilangan sukacita. Ya, di sini doanya Daud gimana? Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, ini seruan jeritan ratapan Daud ya untuk Tuhan, Tuhan ya istilahnya jangan ambil rohmu daripadaku. Ya, Tuhan sih tidak tidak ingin ya untuk meninggalkan hati kita, hidup kita ya. Ya, tapi ini satu apa ya? Satu seruan bahwa kok saya kok nggak ada nih ya sukacita lagi gitu ya. Satu hati yang membara itu kemana gitu ya. Saya tidak setuju dengan orang yang bilang, oh kalau kita sudah di dalam Tuhan sudah lama gitu ya, maka hati kita tuh tidak ada kasih yang mula-mula membara gitu, itu tidak benar ya. Itu selalu ada gitu ya. Memang tidak selalu gitu setiap saat ya. Tapi ingat ya seperti murid-murid yang ketemu dengan Yesus ya, kemudian mereka tidak sadar. Lalu ketika ketika mereka berpisah, mereka bilang, eh, ingat gak waktu waktu kita jalan sama dia tuh, ya hati kita tuh kayak kayak membara gitu ya, hati kita tuh kayak hangat gitu loh. Nah jadi ada itu gitu loh. Jadi bukannya hanya ada dikasih yang mula-mula saja, tapi selalu ada sukacita, ada sejahtera yang kita tidak bisa gambarkan, yang melampaui segala akal pikiran kita. Ya itulah kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya pasti Bapak Ibu pernah yang ngalamin ya. Di tengah satu masalah yang berat, saya nggak bisa eh, berbohong bahwa selalu ada sejahtera yang besar di dalam hidup kita gitu loh. Walaupun tuh chaos banget gitu hidup kita, tapi ada damai sejahtera di dalam hati kita. Itulah kekuatan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita. Kemudian apa? Tidak peka rohani. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi mulai mulai nggak peka lagi. Kemudian berikutnya next slide, lemah dalam melawan dosa. Ya, kita rasanya nggak kuat gitu ya untuk keluar dari dosa-dosa yang sedang kita hadapin gitu. Ya, makanya hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Ya dulu kayaknya ya ini wah langsung bisa keluar dari semua apa keterikatan ini itu tawaran bilang no bisa, tapi sekarang kayak lemah gitu loh. Nah, kemudian apa kesaksian hidup? Ya jelas rusak ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, ini ada kaitannya dengan tadi ya, lemah dalam melawan dosa. Dan rohani tidak bertumbuh. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, biar kalau kita mengalami semua hal itu, ya kita mau datang pada Tuhan, Tuhan, ya hal-hal apa Tuhan yang sudah mendukakan Engkau, hal-hal apa yang saya belum beresin.
Tuhan pasti akan mengingatkan kita. Amin. Oke, next slide. Nah, ini satu diskusi ya yang perlu kita jawab dulu secara pribadi. Perkataan atau perbuatan apa yang membuat saya mendukakan Roh Kudus? Ya, sehingga ya pasti ada akibat-akibat yang tadi itu ya, yang sudah dijelaskan. Kemudian apa komitmen saya untuk terus mau peka dan taat kepada pimpinan Roh Kudus? Ya, kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan